Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikirin gimana energi itu bergerak? Sadar atau enggak, di sekeliling kita setiap saat ada tarian energi yang tak kasat mata. Mulai dari cahaya yang bikin kita bisa melihat, sampai suara yang kita dengar, semuanya bergerak dalam bentuk gelombang. Yuk kita intip lebih dekat tarian universal ini? Coba deh, pikirin ini. Apa coba persamaannya ombak di laut, nada gitar, sama gema di lembah? Kedengarannya beda banget kan? Tapi percaya nggak, mereka semua itu punya satu kesamaan mendasar. Mereka semua adalah wujud dari fenomena yang sama, gelombang. Sekarang, kita akan coba bongkar bahasa rahasia di baliknya. Oke, untuk bisa ngerti tarian tak kasat mata ini, kita harus lihat dulu bentuk dasarnya. Anggap aja kayak riak air sederhana yang menyebar di kolam yang tenang. Mari kita bedah anatominya satu persatu. Pertama, bayangin kamu lagi ada di pantai. Ada ombak yang kecil dan tenang, tapi ada juga ombak yang besar dan menderu. Perbedaan paling jelas yang kamu lihat apa? Ketinggiannya kan? Nah, ketinggian ini adalah kunci pertama kita. Dalam dunia fisika, ketinggian ombak ini punya nama keren, amplitudo. Amplitudo ini gampangnya adalah ukuran langsung dari energi atau kekuatan gelombang. Jadi kalau ombaknya lebih tinggi, artinya amplitudonya lebih besar, dan energinya juga lebih kuat. Sesimpel itu. Oke, kita tetap di pantai dalam imajinasi kita ya. Sekarang, coba perhatiin jarak dari puncak satu ombak ke puncak ombak berikutnya. Ada polanya kan? Nah, jarak inilah karakteristik fisik kita yang kedua. Jarak antar puncak ini secara ilmiah disebut panjang gelombang. Sesuai namanya, ini pada dasarnya adalah panjang dari satu siklus gelombang penuh. Jadi mau puncaknya rapat-rapat atau renggang, panjang gelombang inilah yang jadi ukurannya. Sekarang kita pindah ke gerakan. Coba deh, bayangin sebuah riak yang menyebar dengan cepat melintasi permukaan danau yang tenang setelah kamu melempar batu. Kecepatan si riak itu menyebar adalah bagian penting ketiga dari bentuk gelombang. Nah, ini yang kita sebut kecepatan gelombang. Seberapa cepat gelombang itu jalan? Jadi, dengan tiga elemen ini, amplitudo untuk kekuatan, panjang gelombang untuk ukuran, dan kecepatan untuk gerakannya, kita bisa mendeskripsikan bentuk fisik dari gelombang apapun. Tadi kita udah memetakan bentuk fisiknya, tapi gelombang itu hidup, mereka punya ritme. Gelombang itu bukan cuma soal bentuk, tapi juga tentang pengulangan dan waktu. Nah, sekarang mari kita dengarkan ketukannya. Biar gampang, kita pindah ke suara. Coba bayangin nada bass yang dalam dan rendah. Dung. Terus bayangin nada biola yang melengking tinggi. Nying. Perbedaan nada ini sebenarnya adalah tentang seberapa cepat getaran itu terjadi. Disinilah intuisi kita ketemu sama sains. Nada yang kita dengar itu sebenarnya adalah frekuensi. Nada yang lebih tinggi berarti ada lebih banyak getaran atau siklus gelombang yang terjadi setiap detiknya. Itulah kenapa nada melengking dari biola punya frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada gemuruh nada bass. Ini ada analogi sederhana lainnya. Bayangin sebuah ayunan di taman bermain. Coba fokus pada waktu yang dibutuhkan untuk satu ayunan penuh, maju dan kembali. Setiap gerakan yang berulang pasti punya durasi spesifik untuk satu siklusnya. Waktu untuk satu ayunan penuh itu disebut periode gelombang. Ini adalah durasi satu siklus lengkap. Jadi, frekuensi dan periode itu kayak dua sisi dari koin yang sama. Frekuensi itu bertanya berapa banyak siklus per detik. Sementara periode bertanya berapa detik untuk satu siklus. Jadi, kita sudah tahu bentuk dan ritmenya. Tapi gimana sih sebenarnya energi itu dibawa? Ternyata ada dua gaya tarian utama. Ada goyangan, ada juga dorongan. Lihat deh bedanya. Pada gelombang transversal, partikelnya itu bergoyang naik turun, tegak lurus dengan arang energi. Persis kayak ombak di laut. Sebaliknya, pada gelombang longitudinal, partikelnya itu mendorong maju mundur sejajar dengan arah energi. Nah, suara bergerak di udara tuh pakai cara ini, dengan memampatkan dan meregangkan udara. Gelombang-gelombang ini kan terus bergerak, tapi dunia ini penuh rintangan. Jadi, apa yang terjadi saat tarian mereka ketemu tembok atau pindah dari udara ke air? Mereka nggak berhenti loh, mereka beradaptasi. Kita semua pasti pernah melakukan ini kan? Berteriak di tempat yang luas dan mendengar suara kita balik lagi. Fenomena familiar yang kita sebut gema ini sebenarnya adalah contoh sempurna dari gelombang yang memantul kembali ke arah kita. Prinsip ilmiah di balik gema adalah refleksi. Ketika gelombang suara kamu menabrak dinding ngarai, gelombang itu memantul kembali.
Inilah prinsip yang sama yang dipakai oleh sonar dan alasan paling dasar kenapa kita bisa melihat objek. Cahaya memantul dari objek tersebut ke mata kita. Berikutnya, sebuah ilusi optik yang umum banget. Taruh sedotan di dalam gelas berisi air, dan sedotan itu akan kelihatan patah atau bengkok di permukaan air. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini bukan sihir, ini fisika. Fenomena ini disebut refraksi. Waktu gelombang cahaya bergerak dari udara yang mediumnya lebih renggang ke air yang lebih padat, kecepatannya berubah, dan inilah yang menyebabkannya membengkok. Hal yang sama terjadi pada suara saat melewati dinding. Kecepatannya berubah dan suaranya bisa teredam atau jadi beda. Oke, kita sudah mengumpulkan semua potongan puzzle-nya. Amplitudo, frekuensi, refleksi, ini bukan sekedar istilah fisika yang ribet. Ini adalah alfabet dari bahasa universal yang menjelaskan begitu banyak hal di sekitar kita. Ingat ya toolkit baru kamu, amplitudo itu energinya gelombang, panjang gelombang itu ukurannya, frekuensi itu nadanya, refleksi itu pantulannya kayak gema, dan refraksi itu pembelokannya kayak sedotan di dalam air. Kamu sekarang benar-benar punya cara baru untuk melihat dunia. Jadi, lain kali saat kamu mendengar musik, melihat pelangi setelah hujan, atau bahkan saat sinyal Wi-Fi yang tak kasat mata menghubungkan kamu ke dunia, kamu akan tahu tarian energi apa yang sedang terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan bahasa baru ini, rahasia apa lagi yang akan kamu temukan?